Siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baik kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dimulai. Sudah telah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Tadi masuk semua hari ini? Masuk ya? Ya udah, alhamdulillah, berarti hari ini semua sehat dan semangat. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu. Kalian masih ingat tidak pembelajaran kita minggu lalu tentang sistem pencernaan? Ada yang masih ingat? Misalnya organ-organ sistem pencernaan. Siapa yang masih ingat? Oke, Bawana lagi. Yang lain? Ada? Tidak ada, ya udah Bawana. Silahkan Bawana dijawab. Ada apa aja? Ada mulut. Berdiri. Ada mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, sang anus. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan buat Bawana. Bagus, masih ingat pembelajaran minggu lalu ya. Dari mulut sampai ke anus. Anak-anak, apa sih yang dihasilkan dari proses pencernaan ini terutama untuk tubuh kita? Apa? Vitamin. Terus apa lagi? Nutrisi bagi tubuh. Misalnya apa tadi? Vitamin, nutrisi tubuh. Ada lagi yang mau jawab? Ya. Hari ini. Berdiri. Namanya? Arini. Ya. Ada apa saja yang diserap oleh tubuh kita? Ada vitamin, protein, terus ada nutrisi, kalsium dan yang lain-lain. Oke, terima kasih. Tadi ya, yang disebutkan itu termasuk dalam jenis-jenis nutrisi. Oke, bagus. Selain nutrisi yang diserap dalam tubuh kita, ada juga yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Seperti apa? Feses, ya bahasanya. Kotoran tubuh kita yang dikeluarkan. Kalian tahu tidak? Nutrisi yang diserap tubuh dan feses yang dikeluarkan itu dibawanya oleh siapa sih dalam tubuh? Oleh apa? Ayo, dalam tubuh kita ada apa? Bagaimana bisa makanan, sari-sari makanan nutrisi ini dia menjadi energi bagi tubuh kita dari mulut, dari lambung sampai usus, itu bisa menjadi energi di kaki kita berjalan, tangan kita bergerak. Kok bisa ke organ-organ tubuh kita menyebar? Lewat apa coba? Darah. Bagus. Lewat darah. Betul. Ya. Sudah pintar anak ibu? Ayo, kita lihat ya. Berarti hari ini kita akan mempelajari tentang komponen darah pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, Nak, ada 3 tujuan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning. Tujuan yang pertama yaitu setelah kalian membaca literatur juga video pembelajaran, kalian mampu menyelidiki komponen darah pada manusia ya. Yang kedua, setelah kalian melihat video pembelajaran tentang komponen darah juga berdiskusi dengan kelompok masing-masing, kalian bisa menentukan fungsi dari masing-masing komponen darah. Dan yang ketiga, kalian bisa menyajikan hasil penyelidikan kalian dalam LKPD. Nah, manfaat pembelajaran hari ini, siapa yang mau membantu ibu membacakan? Yang dekat ya. Adalah, silakan dibaca. Manfaat pembelajaran memahami fungsi darah bagi tubuh, mengetahui komponen dalam darah, memahami fungsi setiap komponen darah, dan menjaga kesehatan tubuh melalui keseimbangan jumlah sel darah. Oke, ini manfaatnya. Ya. Beberapa manfaat kita jadi tahu apa fungsi darah dalam tubuh kita, ya. Kedua, bisa mengetahui komponen apa saja sih dalam darah itu.
Dan yang ketiga, kalian tahu fungsi dari masing-masing komponennya, kemudian kalian juga bisa menjaga kesehatan dengan mengetahui keseimbangan sel darah dalam tubuh kalian. Teknik penilaiannya seperti biasa ada dua, ada proses dan hasil. Penilaian proses pada saat diskusi kelompok, sikap kalian ibu nilai, keterampilan juga ibu nilai. Kemudian di hasil pembelajarannya yang ibu nilai adalah kemampuan kalian dari hasil belajar ini melalui tes pengetahuan dengan soal evaluasi bentuk PG. Oke. Lihat, gambar apa yang ada di depan? Ya, seorang anak kecil yang jatuh dari sepedanya. Setelah jatuh apa yang dia alami? Terluka berdarah. Siapa yang pernah jatuh dan terluka di sini? Rata-rata pernah ya. Nah, apa yang terjadi ketika bagian tubuhmu terluka? Perih, sakit dan keluar darah. Pernah nggak kalian berpikir? Apa semua bagian tubuh kita ketika terluka berdarah? Ya, pernah berpikir kayak gitu nggak? Pernah. Apa keluar darah kalau misalnya bagian tubuh terluka? Ya, apalagi lukanya luka terbuka ya. Pasti keluar darah. Seluruh bagian tubuh ada darahnya? Ada. Nah, sekarang ibu tanya. Bagaimana jika darah dalam tubuh kalian itu kurang? Pusing. Anemia, lemas. Oke, ada yang tahu tentang anemia? Ya. Coba, sekarang lihat video berikut. Sebelumnya ibu bagikan dulu LKPD-nya setiap kelompok. Nah, pada lembar LKPD itu anak-anak, di situ nanti ada, kita melihat video ini, setelah itu ada kolom untuk kalian menuliskan pertanyaan yang muncul setelah melihat video, kaitkan dengan komponen darah. Sebelum menonton video, tolong yang menghadapnya ke belakang, dibalikan dulu kursinya atau mengarah ke depan dulu ya, duduknya supaya tidak sakit bagian punggungnya. Oke. Parah dapat menyebabkan kematian. Anemia tidak boleh dianggap sepele karena anemia yang sangat parah dapat menyebabkan kematian. A. Untuk anemia. Penyakit anemia adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merahmu lebih rendah dari jumlah normal. Anemia bisa disebabkan karena obat-obatan tertentu, penyakit jangka panjang kronis, keturunan, kehamilan, dan masalah dengan sumsum tulang. Gejala awal dan masalah berkonsentrasi atau berpikir. Jika anemia semakin memburuk, mungkin akan timbul warna biru hingga putih pada matamu, pucat, sesak napas, dan kuku yang rapuh. Banyak jenis anemia tidak dapat dicegah, namun kamu dapat membantu menghindari anemia defiensi zat besi dan anemia defiensi vitamin dengan memilih diet yang mencakup berbagai vitamin dan nutrisi. Kalau kamu memiliki tanda-tanda atau gejala anemia, carilah diagnosis dan pengobatan yang tepat. Oke, selesai. Silakan Ibu beri waktu 2 menit untuk mengumpulkan pertanyaan yang muncul dalam diri kalian. Ya.
darah anemia. Ya, pertanyaannya sudah muncul, dituliskan juga ya pertanyaannya. Gitu. Terkaitkan dengan komponen darah dengan tujuan pembelajaran. Sudah? Kamu ikut berdiskusi juga dong. Sudah? Dah. Oke, sudah selesai anak-anak? Masih berdiskusi ya, Ibu kasih waktu 1 menit lagi. Oke, nampaknya sudah selesai semua ini. Ya, sudah berdiskusinya, bukan pertanyaan lagi. Oke, siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Kelompok yang ini dulu. Apa dampak dan upaya dari anemia? Apa dampak dan upaya dari anemia? Apa dampak dari anemia? Ya, nih. Berdiri, namanya siapa? Rizi Abrur. Rizik, kok nomor absennya ada 2? Oh iya, terbang tadi satu. Ya. Apakah penyakit anemia bisa disembuhkan? Apa penyakit anemia dapat disembuhkan? Bagus. Ya, masih terkait anemianya saja. Coba kaitkan dengan komponen darah atau darahnya. Mengapa orang sakit kronis bisa sakit anemia? Mengapa orang sakit kronis dapat sakit anemia? Terbalik mungkin ya. Mengapa orang yang anemia bisa sakit kronis ya? Bahasanya terbalik ya. Pertanyaannya. Mau? Oke, kelompok ini satu lagi. Komponen apa saja yang terdapat dalam darah? Komponen apa sajakah yang terdapat dalam darah? Bagus pertanyaannya. Dari keempat pertanyaan ini, kita ambil rumusan masalah secara bersama-sama. Satu saja. Apa yang akan kita bahas hari ini tentang darah? Tadi kan anemia yang menyebabkan kurangnya sel darah apa? Merah. Sel darah merah. Jadi apakah dalam darah hanya ada sel darah merah? Tidak. Berarti kalian sudah tahu? Sudah tahu belum? Sudah. Apa saja? Oke, bagus. Berarti pasti Ibu kemarin menugaskan kalian sudah membaca ya, bagus. Kita akan mempelajari itu, Nak. Akan mempelajari dalam darah itu komponennya ada apa saja. Rumusan masalahnya kita batasi secara bersama-sama, yaitu menyelidiki komponen sel darah pada peredaran darah manusia. Ya. Oke, selain itu juga harus tahu fungsi dari masing-masingnya. Kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Nah, di LKPD, apa yang selanjutnya kalian kerjakan? Coba dibuka dulu. Ya. Apa? Coba dibacakan. Kegiatannya apa? Coba berdiri. Adalah yang paling atas nih. Apa ini? Ini dong, lewat. Halaman ke berapa itu? Ketiga. Ya, coba dibacakan. Ini ya. Bu. Nama sih? Yang ini ya? Yang ini kan? Nah, coba Ibu yang baca ya, nggak apa-apa. Ibu aja deh. Terima kasih ya, Fadla. Oke, darah ya. Apa tadi darah? Darah merupakan cairan yang ada dalam tubuh. Bentuknya cairan. Dia juga merupakan jaringan ikat. Nah, darah ini apabila sampel darahnya kita ambil, ya, diambil kemudian disentrifugasi. Kalian tahu apa sentrifugasi? Itu merupakan proses diputar ya, pemutaran, nanti diputar sampai ternyata hasilnya akan ada lapisan. Ya, dari darah ini ternyata terbentuk lapisan. Hasilnya seperti ini, Nak. Ada 3 lapisan. Ya, di LKPD kalian ada di sini gambar sentrifugasinya.
silahkan di sebelahnya itu ada komponen darahnya, ada 4 ya. Plasma darah tadi kalian juga sudah tahu, ada sel darah merah, sel darah putih, kemudian juga ada trombosit, itu keping darah. Nah, tinggal kalian kerjakan diisi yang mana bagian plasma darah, yang mana bagian eritrosit, leukosit, dan trombositnya. Kemudian di LKPD halaman selanjutnya, nah silahkan dibuka. Di sini kalian scan dari video yang ibu kirim. Bisa cara men-scan-nya? Bisa ya. Di-scan, ditonton secara bersama-sama, baru kalian kerjakan untuk fungsi-fungsi bagian darahnya. Ya, paham? Oke, silahkan dikerjakan bersama-sama dengan kelompok. Jika mau membagi tugas, silahkan dibuka hektarnya, boleh dibagi tugas. Jadi yang menulis bisa 2 orang. Ya. Silahkan lakukan penyelidikan. Oke, dibuka dulu HP-nya. Coba kalian scan yang ibu sudah kirim. Kalau di kertas tidak bisa di scan, kalian boleh maju scan ke depan. Ya. Langsung aja lah buka Google kalian, di sampingnya ada tanda seperti kamera, ini yang dibuka. Yang modul ajarnya juga ibu bagikan ya nak. Jadi kalian bisa lihat dari video pembelajaran juga dari modul ajar. Lihat dulu video pembelajaran secara bersama-sama sekarang ya. Modul ajarnya ibu berikan juga supaya ada yang tidak bawa HP, kalian bisa lihat print out-nya. Ini modul ajarnya. Yang tidak bawa HP bisa baca dari sini. Ya, semuanya. Ada yang bawa HP 2 nah, satu kelompok. Oh ini ada nih, ada. Bisa kamu pakai. Sudah bisa di scan? Nontonnya bareng-bareng nak. Satu HP bareng-bareng nontonnya. Ya. Ya, kenapa? Buka Google nak, di bagian kanannya itu. Ya, coba klik. Harus sejajar, tinggal diarahkan. Ya, seperti itu nak. Ya, terus. Baik, mana nggak ada sinyal? Nggak ada. Dua orang nggak ada. Sama nggak ada sinyal juga. Iya, nggak ada dua-duanya. Paketan data pribadi juga nggak ada nak? Nggak ada. Ya, coba sini. Ini sama juga. Sini. Tadi itu download tadi bu. Coba nak, yang itu nyalain dulu. Bisa nggak?
Ini bisa tadi di scan nak? Udah. Oke. Share dulu deh linknya. Oke anak-anak, ada kendala? Kalau ada kendala, bentar ya Ibu share juga di grup kelas. Tunggu, ini nih ada. Tunggu ya. Oke, coba dibuka grupnya, sudah Ibu share. Sudah bisa belum? Iya. Oke, nah kalau sudah, sambil dikerjakan, jangan cuma nonton ya, sambil dikerjakan juga. Oke nak, lembar pertama, kedua, ketiga yang harus dikerjakan silakan kerjakan. Buka grup WhatsApp-nya. Modul ajar sudah Ibu kirimkan di situ. Coba mana? Buka grupnya. Salah satu buka grup kelas. Nah, ya, boleh langsung berbagi. Salah satu orang buka grup dulu deh. Ya. Menulisnya berbagi ya. HP-nya cuma satu. Sudah selesai menontonnya? Buka modul aja yang Ibu kirim. Kalau sudah selesai, buka modul ajar yang Ibu kirim. Jangan tidur nah, kenapa Rizi? Ngantuk? Rizi ngantuk boleh cuci muka dulu. Ya? Iya, Bu. Ya, buka modul ajarnya. Sudah, ya, boleh langsung berbagi. Buka modul ajarnya di grup kelas, berbagi ininya boleh dibuka supaya cepat ya. Oke, sudah selesai ya. Sekarang buka modul ajarnya di grup kelas. Grup kelasnya dibuka. Modul ajar yang Ibu kirim coba dibaca juga. Dikerjakan nah, sambil dikerjakan dibagi. Ini sudah. Yang ini sudah. Oke. Ini coba nah. Ada dibaca dulu modul ajarnya. Di modul ajar tuh ada di sini. Sudah ada. Sudah ada. Ayo, dibaca modul ajarnya dikerjakan. Sini. Modul ajarnya ada kan? Ya, sudah. Ayo. Waktunya terbatas, Nak. Ya. Penyusun ya kan yang ini. Gak ada paketan sama sekali. Buka. Itu Nak, yang bukan yang ini Nak. Modul ajar yang sudah Ibu kirimkan. Tadi. Nah ini Rasmat. Ini kan sudah dikirimkan modul ajarnya. Ditulis, dibagi. Ininya dibuka aja, dibagi yang menulisnya supaya iya. Jadi kamu menulis, jadi semua bekerja karena Ibu nilai, ya. Kelompok bawana semua. Ayo mengerjakan, nontonnya sudah ya Nak. Dibuka aja. Nulisnya, pulpennya masih ada nggak? Biar kamu juga ikut menulis. Ya bawana, biar Erika semua menulis ya. Nanti dinilai.
kasih Adit. Nah, Aditnya ngapain? Ayo bantu temannya juga nak. Ibu akan menilai juga. Ada kesulitan boleh tanyakan ke ibu. Dibuka saja nak ininya, hektarnya. Apanya? Hektarnya dibuka. Ini kan ada berapa lembar yang mengerjakan Erika juga bisa nulis gitu loh ya. Bisa? Jadi semuanya aktif, jangan nungguin satu orang yang nulis. Ya karena kan ibu nilai keaktifan kalian. Nah seperti itu ya. Oke. Nah ada 4 kan, pas nah. Satu orang mengerjakan satu. Ini nih yang diisi juga. Oh ini udah. Terus yang lainnya. Ya tidak usah ribut. Ya. Kalau yang sudah kerjakan yang belum. Lembar yang belum mana nak? Nih di sini lembar yang belum. Nah ini yang harus dikerjakan sebelah sini. Bahasanya ayo. Bahasanya harus yang baik, tidak boleh seperti itu. Ini bawahnya. Iya boleh. Modul ajarnya dibuka. Ada di situ. Bawahnya lagi. Yang betul saya mah. Oksidan. Oral. Ayo Rehan, kerjakan apa Rehan? Ayo bahasanya bawa nak. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pinggir atas. Tidak memiliki sel. Iya sudah. Jangan situ. Bawahnya memiliki sel. Lihat dulu. Tidak. Ya, kenapa Rizi? Itu oh ya, ini perinannya ya. Ini eritrosit. Maka di modul ajar ada deh, mana modul ajarnya dibuka. Nah, ini dong. Sini ada bahasanya itu ibu salah tulis. Ini nih, eritrosit. Nih. Ya. Ini apa, Bu? Garam. Kamu buka buku paketnya juga deh. Di buku paket ada juga. Silakan. Kenapa? Kalau sel darah merah itu mana? Ini sel darah apa? Merah, eritrosit. Ini nih. Ini. Ya ini tulisannya eritrosit. Ini karena perinannya jelek ya, jadi hasilnya seperti ini. Ya. Enggak dong. Ini trombosit, Teh. Enggak ada soalnya, adanya ini dong. Yakin. Coba di modul ajar dibuka. Apa ini? Darahnya kata ibu ini.
Iya. Ya, eritrosit di mana? Di sini. Ya, ini apa? Sel darah putih berarti ini. Ya. Di sini berarti Oh, ini. Mana coba dibaca di modul ajar. ini udah ada. Ini modul ajarnya leukosit. Satu lagi apa? Dan keping Keping dan keping darah. Keping darahnya itu apa? trombosit. Coba dibuka modul ajarnya. Keping darah atau nah ya, dibaca modul ajarnya. Oke, kamu mau mengerjakan LKPD atau menulis apa? Ya. Tidak boleh mencoret-coret selain yang ditugaskan. Apalagi meja ya, tidak boleh mencoret-coret meja. Ini properti sekolah. Ayo, kamu ngapain? Ini LKPD-nya banyak yang harus diisi, boleh berbagi? Nah, Udah. sudah semua. Ini tadi salah. Tinggal ini satu lagi. Coba Ibu lihat yang sudah. Sudah semua benar? Sampai belakang? Yang keempat? Oke, ini kosong. Iya, ini harus ada isinya juga. Ya, sel darah merah fungsinya jangan lupa diisi nak. Ya, dicari. Fungsi sel darah merah Ibu lihat masih dilewat halaman terakhir. Ya, itu masih kosong. Ini diisi nak. Cari di modul ajar kamu, buka modul ajarnya. Dibuka di modul ajar kalian. Ada di situ, silahkan dibaca. Boleh juga nyari dari sumber internet. Ya, atau video pembelajaran yang telah kalian tonton tadi ada kan fungsinya? Apa coba fungsinya? Topinya dibuka dalam kelas. Ya. Ini sudah semua ini? Tidak berbagi? Oke. Oh, udah, tapi udah semua kan? Sudah membantu kan tapi diskusi? Iya, sudah ikut ya. Nomor absennya jangan tertutup, Ibu sambil menilai kalian loh. Nah. Ke paru-paru. Iqbal nomor berapa? Absennya? 14. Sudah selesai kelompok ini? Sudah semua. Tinggal tentukan mana yang biasa ya, penyaji, mana notulen dan moderator. Oke, sudah ada yang selesai nak. Yang lainnya gimana? Di modul ajar. Sini atau di modul ajar? Ini belum diisi nak. Belum diisi nih nak, satu lagi. Fungsi dari sel darah merah apa? Ya itu tadi lupa. Ah ya, diisi. Jangan sampai kosong. Ya. Nanti dulu. Nomor absennya tidak terlihat. Oh, nomor 3 alif ya. Ya. Kakinya turunin nak. Oh, tinggi banget. Nah. Siapa ini? Alisa gimana? Ketemu fungsi sel darah merah? Ada. Ya, dituliskan. Ayo. Samping Nur Halisa. Sela ya. Minjem bener. Ini. Apa ini? Sel darah merah. Darah merah. Ya.
Trombosit. Ada yang sudah selesai, Nak? Sudah? Oke, berapa kelompok yang sudah selesai angkat tangan? Oke, tinggal satu kelompok lagi ya. Yang sudah, Ibu beri waktu 2 menit, tentukan moderatornya, notulen, dan penyajinya. Ya. Sebagai penyaji, tolong sampaikan dengan cara berkomunikasi yang baik dan benar bahasanya, ya, yang lancar. Oke, 2 menit lagi presentasi ya, Nak. Adalah sudah kelompoknya? Bawa, Nak? Satu lagi. Satu menit lagi ya, Nak, presentasi. Mohon maaf, LKPD yang pertama itu tulisannya eritrosit ya. Karena itu perintannya nggak jelas, tolong kalian perbaiki tulisannya. Itu adalah eritrosit yang hasil sentrifugasi. Hasil sentrifugasi halamannya, halaman 3. Eritrosit, sudah betul? Betul. Oke, kalau sudah betul. Oke, waktunya habis, Nak. Cukup untuk diskusinya. Halo. Sekarang diputar kursinya karena kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok presenter. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Ya, kelompok E. Silakan maju ke depan. Ayo, kelompok E. Depan. Di sebelah sini boleh? Oh, itu ada. Ini, Nak. Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Erliani dari kelompok E. Di sini saya ingin mempresentasikan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizi Abrur dari kelompok E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholisah dari kelompok E. Lebih keras lagi. Nama saya Saila Fitri. Nama saya Ali Firmansyah. Komponen darah penyusun air, garam-garaman, kalium, natrium, kalsium, magnesium, klorida, Alif, suaranya. bikarbonat, protein, plasma. Nutrisi glukosa, lemak, vitamin, gas, respirasi, oksigen, dan karbodioksida. Sisa metabolisme hormon. Gambar hasil sentrifugasi. Plasma darah, leukosit. Iya, leukosit. Apa ini? Etriasi. Sel darah merah, eritrosit,
bentuk bulat, pipi bagian tengah lengkung, bikonkaf. Maskernya dibuka aja dulu. Ada tindakan inti sel, tidak memiliki inti sel. Fungsi utama sel darah merah adalah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Sel darah putih, bentuknya tidak tetap bersifat ameboid. Tidak adanya tindakan inti sel, memiliki inti sel. Ada tidaknya inti sel, memiliki inti sel. Fungsi melawan bibit penyakit dalam tubuh. Keping darah, bentuknya berlogam, bulat, opal, memanjang. Ada tidaknya inti sel, tidak memiliki inti sel. Berfungsi dalam proses pengeringan luka. Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok lain, usahakan boleh siapkan satu pertanyaan. Ingat ya, pastikan kalian juga ibu nilai. Ayo, ada yang ingin bertanya? Saat kita tentang darah, yang ingin kalian ketahui boleh? Bawana? Ya, Bawana ingin bertanya? Boleh, ambil dulu. Bawana mau bertanya tentang apa? Ada. Izin bertanya? Izin bertanya Bawana dari kelompok? dari kelompok A. Masih tadi? Pertanyaan apa? Ada apa saja komponen darah? Oh, itu sudah dijelaskan. Yang belum, yang ingin kamu ketahui misalnya dari komponen eritrosit yang ingin kamu ketahui apa? Misalnya apa? Ada selain itu pertanyaannya. Disusun dulu pertanyaannya ya, boleh nggak apa-apa. Ya, semangat Bawana. Ya, disusun dulu pertanyaannya dengan baik, baru ditanyakan. Ingin bertanya apa? Kalau misalnya yang sudah dibahas tidak usah ditanyakan lagi ya anak-anak, karena di KPD kalian juga sudah ada jawabannya. Oke? Tidak ada? Bawana belum tersusun? Nanti ditanyakan di kelompok selanjutnya aja ya. Oke, boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok yang ya. Oh, mau? Boleh? Ya, boleh. Kelompok A boleh presentasi. Langsung ya, tidak usah perkenalan lagi, kita sudah kenal, jadi langsung aja kami dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menjelaskan hasil penyelidikan kami. Sel darah merah eritrosit. Bentuk bulat pipi, bagian tengah cekung bikonkaf. Ada tidaknya inti sel, tidak memiliki inti sel. Fungsi mengangkut hemoglobin dan seterusnya mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Sel darah putih. Bentuknya tidak tetap bersifat ameboid. Ada tidaknya inti sel, memiliki inti sel. Fungsi melawan bibit penyakit dalam tubuh. Ya, cukup bacakan fungsi yang itu saja. Keping darah, trombosit. Bentuknya beragam, bulat, oval, memanjang, tidak memiliki inti sel. Berfungsi dalam proses pengeringan luka. Ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang mau bertanya terkait fungsi-fungsi komponen darah? Tidak ada, boleh ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih tepuk tangan. Oke, kelompok selanjutnya siapa yang mau maju? Ya, kelompok D dulu. Yang
yang dibacakan halamannya dari halaman yang pertama dulu ya. Maksudnya dari halaman 3. Ya, jangan dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan dari hasil diskusi dari kelompok kami. Gambar hasil sentrifugasi plasma darah, trombosit, leukosit, eritrosit. Komponen darah, plasma darah, penyusun 92% air, garam-garam, kalium, natrium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat, protein plasma, nutrisi, glukosa, lemak, vitamin, gas respirasi, oksigen, dan karbon dioksida, sisa metabolisme, hormon. Terus jenis sel darah, eritrosit, sel darah merah, Bacakan huruf apa? Yang mana yang eritrosit? Ini ada hurufnya kan? Yang X, gambar X. ya. Gambar X, Sambil dilihat juga pertanyaan kalian sesuaikan dengan jawaban presenter. Apakah sama ataupun yang berbeda ya? gambar X, eritrosit atau sel darah merah, gambar Z, trombosit atau keping darah, gambar Y, leukosit atau sel darah putih. Sel darah merah, bentuk bulat pipih, bagian tengah cekung atau bikonkaf. Tidak memiliki inti sel. Fungsinya membawa oksigen dari paru-paru menuju jaringan lain dan mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Sel darah putih atau leukosit, bentuknya tidak tetap atau bersifat ameboid. Memiliki inti sel, fungsinya melawan bibit penyakit dalam tubuh. Keping darah atau trombosit, bentuknya beragam, bulat, oval, memanjang. Tidak memiliki inti sel, berfungsi dalam proses pengeringan luka. Ada yang ingin bertanya? Ya, boleh. Ada yang ingin bertanya? Ada, Bawana ya. Bawana, siapkan pertanyaannya. Bawana dulu ya. Ya, berdiri. Sel darah putih dibedakan menjadi dua, yaitu Apa saja sel darah putih? Nah, jenis sel darah putih katanya. Ya, gimana bisa menjawab? Ya, boleh langsung dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bawana. Ya, Bawana diperhatikan. Sel darah putih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Itu berdasarkannya, berdasarkan ada tidaknya. Oke, Ibu luruskan lagi ya nak. Jadi sel darah putih itu bukan terbagi menjadi dua, tapi terbagi menjadi 5. 5 atau 4? Coba. Nah, bagus. Berarti masih konsentrasi. 5 atau 4? Berapa? Ada? Nah, berarti belum konsentrasi. Ada 5. Nah, itu dibagi berdasarkan ada tidaknya granula. Jadi ada apa tadi nak? Coba. Granulosit dan agranulosit. Ya. Oke. Ditutup. Nanti pertanyaan yang ingin bertanya untuk kelompok selanjutnya saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong untuk kelompok yang maju. Siapa lagi yang ingin maju? Ya, kelompok ini dulu. Nanti ya. Di depan langsung bacakan tapi dari halaman yang pertama. Ya, maksudnya jangan dari belakang. Berarti ini ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Dari hasil sentrifugasi ya. Ya, gambar hasil sentrifugasi. Yang pertama ada plasma darah, yang kedua ada trombosit, leukosit, yang ketiga ada eritrosit. komponen darah, plasma darah, air, garam, kalium, natrium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat, protein,
plasma, nutrisi, glukosa, lemak, vitamin, gas respirasi, oksigen, dan karbon dioksida, sisa metabolisme, hormon. Gambar Y, leukosit atau darah putih. Gambar X, eritrosit atau sel darah merah. Gambar Z, trombosit atau keping darah. Sel darah merah, eritrosit. Jangan bercanda, gimana kamu yang melihat tidak ketawa kalau kamunya tertawa ya? Ayo, yang serius. Tarik nafas dulu. Oke. Bentuk bulat pipih bagian tengah cekung di konkav. Ada tidaknya inti sel. Tidak memiliki inti sel. Berfungsi membawa oksigen dari paru-paru menuju jaringan lain dan mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Sel darah putih, leukosit. Bentuknya tidak tetap bersifat ameboid. Ada tidaknya inti sel. Memiliki inti sel. Fungsi melawan bibit penyakit dalam tubuh. Masih ada? Lagi? Sel darah keping darah, trombosit. Bentuknya beragam, bulat, opal, memanjang. Iqbal, serius dulu. Ayo. Apa yang Ada tidaknya inti sel. Tidak memiliki inti sel. Berfungsi dalam proses pengeringan luka. ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Silakan. Ya, Padla ingin bertanya. Silakan, Padla mau bertanya apa? Berdiri. Boleh. Izin menanya, berapa jumlah keping darah atau trombosit di dalam tubuh? Oke, jumlah dalam tubuh trombosit. Ada tidak? Bisa menjawab? Silakan. Jumlah sel keping darah di dalam tubuh sekitar 200 sampai 400 ribu sel. Oke, bagus. Ya, cukup ya? Oke. Ada juga masukan dari Ibu. Bukan masukan ya, Ibu luruskan. Untuk jumlah sel darah terbagi menjadi 3 kan? Sel darah apa saja, Nak? Sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, dari ketiga ini jumlah yang paling banyak adalah sel darah merah. Putih atau merah? Merah. Sel darah merah ya, jumlahnya paling banyak. Nah, setelah itu sel darah putih. Nah, menurut kalian gimana sih kalau sel darah putih jumlahnya lebih banyak? Nanti Ibu jawab ya. Ada yang bisa menjawab sebelumnya? Ibu bertanya, kalian yang menjawab? Ada yang bisa? Bagaimana jika sel darah putih jumlahnya lebih banyak daripada sel darah merah? Ada yang bisa? Tidak ada. Kalau misalnya sel darah putih jumlahnya lebih banyak, Nak, dia bisa, fungsi sel darah putih dulu apa tadi? Melawan bibit penyakit. Jika jumlahnya lebih banyak, maka dia juga bisa memakan sel darah merah kalian. Jadi jumlah sel darah merah kalian itu akan menurun. Ya, lebih banyak sel darah putih nanti akan menyebabkan penyakitnya apa? Leukositnya lebih banyak menyebabkan penyakit leukemia. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena tadi materinya sama, Ibu persingkat ya yang maju. Silakan bacakan saja langsung jenisnya, ada sel darah apa saja dan fungsinya. Silakan kelompok ini dulu. Ayo Nak, langsung maju. Ih, jangan ngelamun. Ya, langsung di halaman ke-7 ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Salsabila dari kelompok F. Jenis sel darah. Dari gambar Y, leukosit atau sel darah putih. Gambar X, eritrosit atau sel darah merah.
Gambar Z, trombosit atau keping darah. Sel darah merah, eritrosit. Bentuknya bulat pipih, bagian tengah cekung, bikonkav. Ada atau tidaknya inti sel, tidak memiliki inti sel. Fungsinya berfungsi membawa oksigen dari paru-paru menuju jaringan lain dan mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Sel darah putih, leukosit. Bentuknya tidak tetap, bersifat ameboid. Ada atau tidaknya inti sel, memiliki inti sel. Fungsinya melawan bibit penyakit dalam tubuh. Sel darah, keping darah, bentuk trombosit. Bentuknya beragam, bulat, oval, memanjang. Ada tidaknya inti sel, tidak memiliki inti sel. Fungsinya berfungsi dalam proses pengeringan luka. Baik, ada yang mau bertanya? Ya, ayo. Silakan. Sel darah apa yang membawa oksigen ke seluruh tubuh? Sel darah yang membawa oksigen. Ayo. Harusnya tanpa membaca juga langsung, kan tadi sudah dibacakan. Apa? Sel darah apa? Yang membawa sel darah merah. Sudah jelas ya? Boleh ditutup. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Oke, kelompok C silakan maju. Yang halaman 7 aja ya, Nak? Pegang cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan kelompok kami. Jelaskan karakteristik fungsi sel darah berikut ini. Sel darah merah berbentuk bulat pipih bagian tengah cekung dan bikonkav. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Fungsi sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru menuju jaringan lain dan meningkatkan karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Sel darah putih, leukosit. Bentuknya tidak tetap bersifat ameboid, memiliki inti sel, melawan bibit penyakit dalam tubuh. Keping darah, trombosil. Bentuknya beragam, bulat, oval, memanjang. Tidak memiliki inti sel, berfungsi dalam proses pengering luka. Ada yang ingin ditanyakan? Oke? Tidak ada? Cukup? Cukup ya? Tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok C. Oke. Kelompok cukup ya, jangan terlalu berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil penyelidikan kami. Silakan. Tentukan jenis sel darah pada gambar berikut ini. Sel Y. Gambar Y, leukosit, sel darah putih. X, eritrosit, sel darah merah. Trombosit, keping darah. Sel darah merah. Bentuk sel darah merah, buat pipih bagian tengah cekung bikonkav. Ada atau tidaknya inti sel dari sel darah merah, tidak memiliki inti sel. Fungsi dari
sel darah merah. Membawa oksigen dari paru-paru menuju jaringan lain dan mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Melawan. Sel darah putih leukosit bentuknya tidak tetap bersifat ameboid. Memiliki inti sel. Fungsi melawan bibit penyakit dalam tubuh. Trombosit berfungsi dalam proses pengeringan luka. Ya, tidak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Tio berdiri. Bentar, tunggu, ulangi. Ada berapa jumlah sel darah di dalam tubuh? Jumlah sel darah seluruhnya maksudnya? Darah merah gitu. Oh, darah merah. Oke, tadi kan lebih banyak sel darah merah di tubuh. Sekarang ditanya jumlahnya sekitar berapa katanya. Oke, bagus. Terima kasih, Tio. Ada yang bisa menjawab berapa jumlahnya? Kisarannya, ya, karena kita tidak bisa menghitung juga jumlahnya berapa. Sekitar berapa? Satu temennya banyak. Tidak seperti itu. Ada berapa? Kisarannya. Modul ajarnya ada nggak? Ada kelompok lain yang ingin membantu? Boleh? Ya. Anwar, berdiri. Darah merah, Bu. Ya. Sel darah merah ini berjumlah sekitar 4 sampai 5 juta sel atau mm3 per meter. Milimeter kubik. Ya. Oke, bagus. Terima kasih ya Anwar. Kasih tepuk tangan buat Anwar. Ya. Ya, cukup. Oke, jumlahnya sekitar 4.000 sampai 5.000. Apa? 5.000 apa tadi? Milimeter kubik. Ya. Ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kasih tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju. Oke. Ya, sekarang perhatikan tepuk tangannya tidak terlalu berlebihan ya, Nak. Kita bukan sedang menonton pertunjukan. Perhatikan ke depan, ya. Nah, di sini Ibu samakan persepsi lagi dengan kalian ya. Jadi komponen darah ini ada dua. Ada plasma darah secara umum. Dengarkan anak-anak. Ada plasma darah, ada molekul seluler. Plasma darah ini ada komponen penyusunnya seperti garam-garam mineral, ada air, ya lebih banyak air. Ada nutrisi hasil metabolisme tubuh yang tadi hasil dari pencernaan ya, itu ada dalam plasma darah, juga hasil dari gas-gas respirasi ya. Nah, yang kedua ada elemen, ini belum kebuka. Yang kedua ada elemen selulernya terdiri dari 3 sel darah, yaitu sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah trombosit. Oke. Nah, ini ya tadi hasilnya sudah dibacakan juga. Oke, tadi rata-rata sudah betul. Yang paling atas itu adalah plasma darah dari hasil sentrifugasi ini. Yang ke tengah ini adalah trombosit dan leukosit. Yang paling bawah ini adalah eritrosit atau sel darah merah. Ya, ini videonya nanti Ibu share saja. Untuk lebih jelasnya tadi juga sudah Ibu share ya. Jadi fungsi kita samakan persepsi secara bersama saja. Fungsi dari sel darah merah yaitu untuk mengangkut oksigen juga karbon dioksida hasil respirasi atau pernafasan tubuh ya. Karena di dalam sel darah merah ini dia terdapat zat yang disebut dengan hemoglobin. Nah, hemoglobinnya inilah yang berfungsi mengikat oksigen ya. Bentuk dari sel darah merah itu bentuknya bikonkav atau cekung, bulat, bagian tengahnya cekung, itu disebut bikonkav. Kalau sel darah putih atau leukosit, dia bentuknya seperti apa tadi bentuknya? Tidak beraturan atau ameboid. Jadi bentuknya tidak beraturan.
seperti amuba gitu ya. Kamu tahu amuba? Ya, yang tidak beraturan itu ya. Fungsinya untuk apa? Untuk melawan bibit penyakit. Jadi ketika kamu hendak misalnya ya terkena virus, apalagi sekarang yang lalu kita ada corona, itu yang melawan apa? Sel darah putih. Penting tidak sel darah putih berarti ya? Penting. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak juga berbahaya dalam tubuh kita. Nah, yang ketiga ada keping darah atau trombosit. Nah, trombosit ini fungsinya dalam pengeringan luka. Ketika kamu tadi jatuh ya, misalnya terjatuh, terluka, ada darah, beberapa saat kemudian kering tidak? Itu yang berperan adalah trombosit atau keping darah. Jadi ketika terjadi luka, nanti dia akan mengeluarkan enzim yang disebut dengan enzim trombokinase. Nanti prosesnya kita akan pelajari lebih lanjut ya. Analogi sel darah. Jadi sel darah merah itu tugasnya apa? Sel darah putih itu apa? Sel darah keping darah itu apa? Berbeda-beda. Nah, ini tujuannya berbeda juga karena fungsinya berbeda. Ibu ibaratkan seperti apa itu? Bis ya. Bis yang membawa penumpang. Bis ini adalah darahnya. Misalnya bis A sel darah merah. Dia membawa penumpangnya itu tadi apa? Oksigen dan karbon dioksida. Pintar. Ya, kemana? Dari jaringan tubuh ke paru-paru, karena itu untuk respirasi atau sebaliknya. Nah, kalau misalnya sel darah putih fungsinya untuk melawan bibit penyakit. Ibu ibaratkan seperti polisi, ya, melawan penjahat. Dalam tubuh kita seperti itu perannya. Polisi tubuhnya itu adalah sel darah putih. Oke. Kesimpulan, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan angkat tangan? Satu orang saja. Apa yang kamu pahami dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, satu orang, angkat tangan. Ya, Vino. Apa kesimpulannya, Vino? Kesimpulannya adalah jadi setiap saya terluka ataupun itu saya akan tahu apa yang menyembuhkannya, apa yang mengerikan lukanya. Apa yang mengerikan lukanya tadi? Sel darah apa tadi? Ya, kemping darah. Ya. Trombosit. Kalau untuk melawan bibit penyakit? Darah putih. Bagus. Oke. Terima kasih Vino. Kasih tepuk tangan untuk Vino. Oke. Nah, langsung ya, siapkan alat tulis, buku paket dan lainnya, ditutup. Ibu beri waktu 10 menit, silakan kerjakan. Dibaca soalnya baik-baik ya, karena ini sebagai penilaian kalian sudah paham atau belum pada materi hari ini. Di meja nak, pakai ini. Nah, boleh. Kerjakan masing-masing. Ya, kerjakan masing-masing. HP-nya ditaruh nak. Enggak, tidak dibuka. Jangan memfitnah ya. Bahan ajarnya.
Yang sudah, jangan bercanda ya. Dibaca lagi, yang sudah selesai mengerjakannya dibaca lagi, takut jawabannya ada yang salah atau bahkan belum terjawab. Ya, waktunya masih ada 4 menit kayaknya. Ya. Dibaca dengan teliti lagi. Sahin aja dulu, nanti ibu kumpulkan satu-satu. Sebelum ibu bilang kumpulkan, jangan dulu disatukan dengan temannya ya. Jawaban masing-masing, dipegang masing-masing, jangan dulu dikumpulkan. Ya, boleh ditutup. Baca lagi. HP jangan dulu dimainkan anak-anak. Tidak boleh memainkan HP selain untuk pembelajaran. Dibaca lagi anak-anak, ibu minta kalian lebih teliti ya. Ibu tidak mau kalian mengerjakannya hanya melingkari jawaban A, B, C, D, tapi soalnya tidak dibaca ya. Harus dibaca soalnya. Nah, sudah yakin jawabannya? Ya. Masih ada yang mengerjakan ya, kita tunggu. Gak apa-apa, dikerjakan dengan lebih teliti, lebih bagus. Ya, kita tunggu yang belum ya, masih ada waktunya. Dipegang masing-masing dulu nanti sebelum ibu bilang ya. Yang masih mengerjakan mas, ya ada Rizi, ada Alif. Oh, Rizi sudah, Alif? Sudah juga. Oke, semua sudah? Oh, masih mengerjakan, masih ada Anwar. Tidak apa-apa, kerjakan dulu Anwar, nggak apa-apa. Sudah selesai Anwar? Oke, kalau sudah selesai, berarti sekarang kumpulkan per meja dengan LKPD dan bahan ajarnya juga ya anak-anak. Oke. Nanti ibu ambil satu meja satu, deh kumpulin. Ya, boleh deh. Perwakilan kelompok boleh maju mengumpulkan. Ya, semua dengan LKPD dan bahan ajarnya. Sudah semua ya? Oke anak-anak, ini sudah semua. Ibu terakhir deh refleksi. Ya, siapa yang mau menyampaikan gimana apa yang sudah didapatkan, persiapannya apa? Ya boleh hari ini. Apa hari ini yang kamu rasakan? Apa yang kamu pahami? Silakan. Ya, yang saya pahami, saya bisa membedakan dan mengetahui macam-macam jenis dari darah. Apa tadi? Coba sebutkan, ibu ingin tahu. Ya, sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan buat hari ini. Siapa lagi yang mau menyampaikan perasaannya deh sekarang? Boleh curhat. Mana yang belum? Ya, Nolisa. Gimana perasaannya? Boleh. Apa perasaannya? Berdiri Nolisa. Sangat senang. Sangat senang. Kenapa sangat senang? Karena dari sel darah itu saya sudah mengetahui semuanya, makanya saya senang. Karena bisa tahu apa fungsi dari fungsi darahnya. Oke, jadi tahu ya sekarang fungsi darah apa? Oke, terima kasih Holisa. Tepuk tangan buat Holisa. Oke. Oke, jadi anak-anak, darah itu penting tidak jadi untuk tubuh kita? Penting ya. Gimana kalau misalnya tubuh kita tidak ada darah, bisa tidak? Tidak. Kenapa tidak bisa?
Kenapa bisa mati? Karena tidak ada menghantarkan oksigen. Emang apa fungsi oksigen untuk tubuh kita? Bernafas. Jadi kalau tidak ada darah, tidak ada yang mengantarkan oksigen, kita tidak bisa bernafas. Ya, gitu. Jadi ada juga yang tadi anemia ya, kekurangan sel darah merah. Apalagi untuk remaja seperti kalian, itu sangat-sangat sering ya, apalagi yang perempuan yang sudah mengalami siklus menstruasi itu sangat sering mengalami namanya anemia, kekurangan sel darah merah. Jadilah kalian perlu makan makanan yang sehat juga ditambah dengan tablet tambah darah yang biasanya diberikan ya oleh pihak UKS. Oke. Nah, untuk minggu depan pembelajarannya, minggu depan kita akan belajar tentang sistem pernafasan. Tadi ya sudah dibahas, jadi kita akan bahas tentang sistem pernafasan itu apa saja. Untuk lebih lanjutnya nanti Ibu infokan lagi di grup. Pembelajaran hari ini cukup ya anak-anak? Oke. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup. Kita ucapkan hamdalah dulu bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawana boleh dipimpin berdoa. Pulangkan ya. Duduk siap. Yes. Sebelum pulang, alangkah baik kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa telah selesai. Memberi salam.